Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, ilmu dan kesempatan untuk terus belajar. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan dalam menuntut ilmu dan mengerjakannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pentingnya pendidikan dalam Islam serta mengaitkannya dengan ilmu biologi. Bagaimana Islam memandang pendidikan dan bagaimana kita bisa belajar tentang kebesaran Allah melalui ilmu biologi, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan ciptaannya. Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Hal ini tergambar dalam wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah berfirman, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Kata Iqra yang berarti bacalah menjadi tanda bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah kunci untuk membuka pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Contohnya dalam ilmu biologi, ketika kita mempelajari tumbuhan, hewan, dan manusia, kita akan semakin memahami betapa sempurnanya ciptaan Allah. Misalnya, proses fotosintesis pada tumbuhan yang sangat kompleks, namun berjalan sempurna setiap hari. Atau bagaimana tubuh manusia dirancang sedemikian rupa sehingga sel-sel kita bisa memperbaiki diri sendiri saat terluka. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita pelajari dalam ilmu biologi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan pentingnya mencari ilmu, termasuk ilmu sains seperti biologi. Karena melalui ilmu ini kita bisa lebih mengenal penciptaan dan hikmah di baliknya. Namun, ilmu tanpa akhlak adalah seperti pohon tanpa buah. Pendidikan dalam Islam tidak hanya soal akademis, tetapi juga soal membentuk karakter yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menghasilkan orang-orang cerdas dengan adab dan akhlak yang baik. Di alam, kita bisa melihat banyak contoh kesabaran dan kerjasama yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah bagaimana lebah bekerja sama untuk menghasilkan madu, atau bagaimana semut saling membantu untuk membawa makanan ke sarangnya. Ini adalah pelajaran akhlak yang bisa kita ambil dari makhluk ciptaan Allah, bahwa kerjasama dan tolong-menolong adalah kunci kesuksesan. Sebagai pelajar, tugas kita bukan hanya sekedar datang ke kelas atau mengerjakan tugas. Kita juga harus menjadikan proses belajar sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar adalah bentuk pengabdian, karena dengan ilmu kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan memahami kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam ilmu biologi misalnya, ketika kita mempelajari sistem peredaran darah pada manusia, kita menyadari betapa luar biasanya desain Allah. Darah yang mengalir dalam tubuh kita membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh organ tanpa kita sadari. Ini mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat, kesehatan,
yang Allah berikan dan menjaga tubuh kita dengan baik. Selain itu, kita juga harus selalu ingat untuk berdoa kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Teman-teman sekalian, marilah kita jadikan pendidikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Pendidikan yang kita dapatkan, termasuk ilmu biologi, adalah cara untuk melihat lebih dalam tentang kebesaran ciptaannya. Ketika kita menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita itu sedang menerapkan ilmu biologi dalam kehidupan nyata. Inilah bentuk ibadah kita melalui ilmu yang kita pelajari. Terakhir, saya mengajak kita semua untuk selalu menjaga niat bahwa belajar bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga sebagai persiapan kita menuju akhirat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan dapat memberikan motivasi bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan akhlak yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya dan kesalahan yang mungkin saya sampaikan saat tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.